Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kuliah teknik pengolahan dan suplai air untuk topik kualitas air dan konsep dasar perencanaan instalasi pengolahan air minum. Ini adalah salah satu contoh gambar site dengan instalasi unit-unit pengolahan air bersih atau air minum yang lengkap. Tahapan umum perencanaan biasanya akan mencakup master plan, penentuan target kualitas air, penentuan pilihan-pilihan pengolahan, perancangan, desain final, dan konstruksi. Cakupan master plan adalah identifikasi komponen-komponen sistem dan area pelayanan yang telah ada, proyeksi jangka panjang area yang akan dilayani, perencanaan periode untuk berbagai fasilitas sistem air, kebutuhan akan regulasi untuk persetujuan dan operasi terbaik sistem tersebut, evaluasi sumber-sumber alternatif, pengaturan site atau lokasi dan fasilitas, dampak lingkungan, biaya konstruksi, dan operasi serta pemeliharaan. Beberapa pertimbangan penting dalam mempersiapkan master plan adalah yang pertama menyediakan panduan secara umum untuk tindakan pengolahan air di masa depan, mengembangkan alternatif-alternatif untuk evaluasi lebih lanjut apabila data kurang mendukung, memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan estimasi biaya, memasukkan sebanyak mungkin hal-hal yang dapat membatasi lokasi dan dampak lingkungan. Hal-hal yang berpengaruh terhadap master plan, yang pertama adalah regulasi-regulasi, kemudian opsi-opsi dan pembatasan-pembatasan atas pengolahan dan pengelolaan residu untuk memperoleh kualitas yang memenuhi regulasi. Ketersediaan pilihan ketika terdapat lebih dari satu metode pengolahan dengan biaya yang sama dan juga kemungkinan fitur atau keunggulan yang setara. Dalam pembangunan instalasi pengolahan air, maka hendaknya perlu ditetapkan tahun sasaran program sesuai dengan kondisi air baku dan ekonomi. Agar tingkat sasaran pengolahan dapat tercapai, maka pengembangan sarana air bersih perlu dipelajari antara lain perluasan dari sarana, area, dan kapasitas. Dalam perencanaan diperlukan pentahapan yang berfungsi untuk merencanakan kapasitas unit setepat mungkin dalam memenuhi kebutuhan air yang akan dibutuhkan, kemudian memberikan gambaran perencanaan unit pengolahan yang akan dibangun, dan menghindari pemborosan dari segi biaya, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Ini adalah contoh dari periode perencanaan. Kita lihat di sini tahun yang meningkat dari tahun 2003 sampai 2030 yang masing-masing itu ditentukan kapasitas produksi harian maksimumnya secara bertahap meningkat sesuai dengan kebutuhan di tempat tersebut. Dan dari situ bisa ditentukan modul-modul berapa jumlah yang akan dibangun atau dibuat. Dan juga kita bisa menganalisis berapa sisa air untuk setiap tahun yang berlaku. Parameter kualitas air baku. Kualitas air pada dasarnya dapat dilakukan pengujian untuk membuktikan kelayakan air untuk dikonsumsi. Penetapan standar sebagai batas mutu minimal yang harus dipenuhi ditentukan oleh standar internasional, nasional maupun standar perusahaan. Standar internasional ada ISO, IEC, standar nasional ada SNI, JIS, BSI, DIN, dan lain-lain. Kemudian ada standar perusahaan yang disesuaikan dengan customer dari perusahaan tersebut sebagai salah satu pertimbangan untuk penentuan standar yang akan digunakan. Perusahaan yang memproduksi air minum seharusnya menggunakan standar perusahaan sebagai pedoman
untuk menentukan kualitas produk yang bersifat lebih ketat dibandingkan jenis standar yang lain. Pengujian air minum pada dasarnya terdiri dari 3 jenis: mikrobiologi, kimia, fisika, yang masing-masing adalah untuk mengetahui kandungan mikroorganisme di dalam air, komposisi kimia di dalam air, dan juga bau, rasa, warna dari air yang diuji. Air akan mengandung polutan, dan polutan air merupakan komponen yang mengakibatkan polusi atau pencemaran di dalam air. Apa saja yang termasuk di dalamnya ada padatan tersuspensi, bahan organik dan non-organik, zat racun, minyak dan lemak, bahan nutrisi dan senyawa belerang, zat pewarna dan zat berbau, dan bakteri coli. Ini adalah polutan-polutan air berdasarkan sifat. Padatan tersuspensi diartikan sebagai zat padat yang memiliki diameter 1 mikrometer yang dapat menyebabkan kekeruhan. Contoh, kegiatan industri yang menggunakan bahan baku semen dan berbagai hal di beberapa pertambangan ini akan menghasilkan limbah anorganik atau pencemar anorganik. Kemudian ada juga pencemar organik, ini dari air limbah perkotaan, air limbah industri pulp dan kertas, dan sebagainya. Berikut adalah contoh tabung yang berisi air dengan berbagai kekeruhan. Ini adalah yang memiliki kekeruhan rendah, ini memiliki kekeruhan tinggi. Kita bisa lihat perbedaannya secara gradual dari paling jernih menjadi paling keruh. Bahan organik dan anorganik. Bahan organik akan menyerap larutan oksigen di dalam air dan akhirnya merusak ekosistem dan hidrosfer. Kandungan utama limbah ini tidak hanya limbah perkotaan, melainkan juga limbah industri seperti industri pemrosesan makanan, pulp, kertas, dan kulit. Bahan anorganik adalah air limbah yang mengandung zat tersebut berasal dari industri pertambangan, kimia, pulp, electroplating, dan keramik, dan lain-lain. Zat-zat racun organik dan anorganik berupa zat racun organik berupa zat sintesis baru dan sifat-sifat khususnya dimanfaatkan untuk mengembangkan zat kimia pertanian dan obat-obatan. Zat sintesis ini terdiri atas campuran organik yang mengandung fosfor, klorin, merkuri, dan sebagainya, dan dapat berpengaruh buruk terhadap lingkungan. Zat racun anorganik mengandung zat-zat logam seperti kadmium, timah, krom, merkuri, dan zat non-logam seperti sianida dan arsenik. Minyak dan lemak. Minyak dan lemak sayur dan binatang dapat dijumpai di air limbah perkotaan yang berasal dari makanan, industri proses minyak dan lemak. Minyak mineral dapat dijumpai pada air limbah dari pengeboran, penyulingan minyak, petrokimia, industri besi, dan baja. Bahan nutrisi dan senyawa belerang. Bahan nutrisi ini termasuk nitrogen dan fosfat, adalah garam-garam seperti senyawa nitrogen dan fosfat ada dalam jumlah kecil di dalam air bersih di alam. Zat ini dicerna oleh organisme sebagai garam bernutrisi. Garam juga membantu proses eutrofikasi, yaitu perkembangbiakan tumbuhan air dengan cepat karena memperoleh zat makanan yang berlimpah, meningkat kondisi air anaerob pada lingkungan air. Senyawa belerang ini dalam bentuk H2S mempunyai daya reduksi yang kuat sehingga dapat merusak fasilitas yang dilaluinya dan menimbulkan bau yang menyengat. Zat pewarna dan zat berbau busuk mengganggu kenyamanan dan mempengaruhi lingkungan di sekitar. Bakteri coli merupakan indeks kelayakan air baku sebagai air minum. Pengujian diperlukan untuk menentukan sifat-sifat air sehingga dapat diketahui kelayakan air baku untuk digunakan sebagai air minum.
Pengujian berupa jumlah padatan, kekeruhan, warna, bau, rasa, kesadahan, suhu, nilai pH, alkalinitas mikroorganisme. Indikator kualitas air yang pertama adalah jumlah padatan. Air selalu mengandung padatan yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, padatan tersuspensi total atau TSS dan padatan terlarut total atau TDS. Berikut adalah skema gabungan ketika kita akan menghitung berapa padatan yang terkandung di dalam satu unit volume air. Di sini ada total solid, total suspended solid, total dissolved solid yang dijumlahkan akan menjadi total solid. Kemudian total suspended solid ini terdiri dari FSS dan VSS. Untuk total dissolved solid ada VDS dan FDS. VSS dan VDS ini bila dijumlahkan akan diperoleh TVS. Kekeruhan akan mengurangi kejernihan air dan diakibatkan oleh pencemaran halus yang ada di dalam air, biasanya oleh lempung, lanau, partikel-partikel tanah, dan pencemar yang bersifat koloid. Tingkat kekeruhan tergantung dari kehalusan partikel dan konsentrasinya. Berikutnya perubahan warna, rasa, dan bau. Air yang normal tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Adanya warna banyak diakibatkan oleh jenis tertentu dari bahan organik terlarut dan koloidal yang terbilas dari tanah atau tumbuhan-tumbuhan yang membusuk. Intensitas warna diukur dengan perbandingan visual dari contoh air dengan tabung Nessler berupa tabung-tabung gelas yang berisi intensitas warna standar yang berbeda. Rasa dan bau disebabkan adanya bahan organik yang membusuk atau bahan kimia yang mudah menguap. Adanya mikroba yang hidup di dalam air akan mengubah bahan organik terutama gugus protein secara degradasi menjadi bahan yang lebih mudah menguap dan berbau. pH. Air normal memenuhi syarat untuk kehidupan memiliki pH antara 6,5 sampai 7,5. Air yang memiliki pH di bawah pH normal akan bersifat asam dan lebih tinggi dari itu akan bersifat basa. Suhu merupakan hal yang penting jika dikaitkan dengan tujuan penggunaan dan pengolahan untuk pembuangan serta pengangkutan bahan-bahan pencemar. Kenaikan suhu akan menyebabkan timbulnya jumlah oksigen terlarut di dalam air menurun, kecepatan reaksi kimia meningkat, kehidupan ikan dan hewan air terganggu. Kesadahan adalah adanya ion kalsium atau magnesium di dalam air. Air yang memiliki sifat kesadahan yang tinggi akan menimbulkan korosi, menimbulkan sabun tidak bisa berbusa sehingga meningkatkan konsumsi sabun dan menimbulkan endapan pada dasar unit pengolahan. Kesadahan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kesadahan sementara dan kesadahan tetap. Kesadahan sementara dapat dihilangkan dengan pemanasan sehingga terbentuk endapan, sehingga kesadahannya hilang, sedangkan kesadahan tetap sangat sukar untuk dihilangkan. Berikut adalah tabel kesadahan total berdasarkan atau dengan unit ekuivalen miligram CO2 per liter. Mulai dari kurang dari 15 sampai lebih dari 180. Klasifikasinya adalah air yang sangat lunak, dan seterusnya sampai air yang sangat sada. Alkalinitas adalah ukuran kapasitas untuk menetralisir sifat asam air dengan unit jumlah kalsium karbonat dalam miligram per liter. Jadi, baik kesadahan maupun alkalinitas dinyatakan dengan unit miligram per liter kalsium karbonat. Mikroorganisme yang terdapat di dalam air berasal dari berbagai sumber seperti udara, tanah, sampah, lumpur, tanaman, bangkai dan kotoran hewan, bahan organik, dan sebagainya. Air merupakan medium pembawa mikroorganisme patogen. Patogen dengan jenis bakteri dapat berfungsi sebagai indikator pencemaran karena merupakan organisme
komensal yang terdapat pada saluran pencernaan makhluk hidup. Bakteri yang biasa digunakan sebagai indikator adalah E. coli, Streptococcus fecal, dan Clostridium perfringens. Air di Indonesia menggunakan metode indeks kualitas air yang secara umum adalah terbagi dalam dua metode. Yang pertama, indeks pencemaran. Yang kedua adalah STORAT. Berikut adalah cara perhitungan indeks pencemaran. Dengan rumus seperti tertera pada gambar ini, dengan masing-masing IP adalah indeks pencemaran, C adalah konsentrasi, L adalah konsentrasi parameter pada baku mutu peruntukan air. Nilai C dibandingkan L maksimum, ini adalah C per L dalam kurung M, kemudian C per L dalam kurung R adalah nilai C dibagi dengan L rata-rata. Setelah dihitung, maka kita akan mendapatkan nilai IP di mana nilai IP dari 0 sampai 1 ini adalah memenuhi baku mutu. Kemudian ketika nilainya membesar, maka tingkat pencemarannya pun meningkat. Dari cemar ringan, cemar sedang, sampai cemar berat. Yang kedua adalah metode STORAT. Ini membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu sesuai dengan peruntukannya sehingga status mutu air dapat ditentukan. Langkah-langkahnya adalah dengan pertama, pengumpulan data kualitas air dan debit air. Data pengukuran dibandingkan dengan masing-masing parameter air dengan nilai baku mutu sesuai dengan kelas air. Jika pengukuran memenuhi baku mutu, maka parameter kualitas air diberi nilai 0. Jika pengukuran tidak memenuhi baku mutu, maka parameter kualitas air diberikan nilai seperti pada tabel evaluasi. Jumlah negatif dari seluruh parameter dihitung dan ditentukan status baku mutunya dari jumlah total dari sistem nilai pada tabel evaluasi. Apabila total nilainya telah dijumlahkan, maka kita bisa membagi menjadi kelas A, B, C, D, di mana kondisinya adalah baik sekali, baik, sedang, dan buruk. Ini adalah dengan nilai 0, artinya semua memenuhi baku mutu, minus 1 sampai minus 10 tercemar ringan, dan seterusnya sampai apabila lebih dari minus 31, maka tercemar berat. Ini tandanya salah ya, harusnya kurang dari, karena ini angka minus. Jadi intinya semakin besar minusnya itu semakin kondisinya tercemar. Target kualitas air. Insinyur desain tidak bisa bekerja hanya dengan standar minimum. Karena itu, ada aturan-aturan yang bisa dijadikan target, dan ini akan bisa terdiri dari 4 buah yang nanti akan menjadi target itu. Salah satu diantaranya yaitu aturan yang sudah berlaku, aturan yang sudah ada tapi belum berlaku, aturan yang sedang diusulkan, atau aturan yang sedang dikembangkan. Biasanya makin ke bawah, aturannya semakin update, semakin tinggi, semakin baik kualitas air yang dijadikan sasaran. Opsi pengolahan air. Konfigurasi unit pengolahan air akan dipengaruhi oleh karakteristik, khususnya tipikal air permukaan. Di Indonesia, masalah umumnya adalah kekeruhan.
yang berfluktuasi tergantung musim, sehingga prioritas utama adalah untuk mencapai tingkat kejernihan. Rangkaian proses penjernihan tergantung dari suspensi koloidal. Ini adalah sangat stabil sehingga sulit diendapkan. Non-koloidal dan dapat diendapkan. Ini tidak stabil dan sangat mudah atau sederhana sistem yang diperlukan untuk pengendapan. Kriteria perencanaan akan disesuaikan dengan kualitas air yang ada. Yang pertama, air dengan kekeruan tinggi, ini air permukaan, dengan kekeruan sedang, rendah sampai sedang, dengan kekeruan temporer, dengan kandungan warna yang sedang sampai tinggi, dan air permukaan dengan kekeruan yang sangat rendah. Nah, ini ada 4 opsi pilihan konfigurasi unit. Apabila diperoleh kondisi air yang memiliki pencemar koloid dengan kekeruan tinggi, maka dilakukan desain dengan konfigurasi unit yang lengkap. Conditioning, koagulasi, flokkulasi, sedimentasi, filtrasi, desinfeksi. Apabila kekeruannya sedang atau rendah, kita bisa menghilangkan unit sedimentasi. Dan apabila koloid dengan kekeruan rendah atau sangat rendah, kita bisa menghilangkan juga unit koagulasi flokkulasi. Kenapa? Nanti kita akan bahas mengenai unit flokkulasi dan koagulasi itu di materi pada topik tersendiri. Kemudian apabila tidak mengandung koloid sama sekali, bisa langsung menggunakan filtrasi, pengendapan, dan juga desinfeksi. Sini mungkin tidak tertulis. Berikut adalah konfigurasi unit pengolahan air dari sungai, nanti ke intake, prasedimentasi. Di sini bisa juga ditambahkan lumpur ya, penanganan lumpur di prasedimentasi. Kemudian masuk ke pengolahan lumpur. Setelah prasedimentasi masuk ke koagulasi dengan pembubuhan bahan kimia, flokkulasi, lanjut lagi dilakukan pengendapan sedimentasi, hasil sedimentasi masuk ke bagian pengolahan lumpur. Kemudian setelah sedimentasi masuk ke filtrasi dan desinfeksi. Bahan yang digunakan biasanya reduktor seperti klor atau senyawa lain yang berbasis zat klorin. Dari sini kemudian dilakukan netralisasi, masuk ke reservoir, dan dilanjutkan penyaluran ke daerah pelayanan. Ini adalah gambaran ilustrasi ya mengenai pengolahan air dari intake, kemudian proses kimia, proses fisik, filtrasi, desinfeksi, masuk ke reservoir, dan pengaliran ke masyarakat pengguna. Baik, ini adalah secara diagramatik proses pengolahan air bersih. Ya, seperti ini. Proses pengolahan air digolongkan menjadi menurut sifat fenomena yang menghasilkan perubahan yang diamati. Secara umum dibagi menjadi proses fisik dan proses kimia. Proses fisik ini ada penyaringan, saringan mikro, aerasi, percampuran, flokkulasi, pengendapan. Dengan penerapannya masing-masing. Kemudian proses kimia ini terdiri dari koagulasi, desinfeksi, presipitasi, pertukaran ion, absorpsi, dan oksidasi kimia.
dengan penerapannya masing-masing. Ya, ketika perencanaan dilakukan, maka urutan yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan debit rencana, penelitian kualitas air di laboratorium, penentuan kriteria perencanaan unit pengolahan air berdasarkan kualitas air baku dan target kualitas air, hasilnya, produksinya, kemudian perencanaan unit-unit pengolahan, perencanaan struktur bangunan, perencanaan layout dan site plan dari pengolahan air, lalu perencanaan sistem mechanical dan electrical. Ini adalah diagram tahapan perencanaan, mulai dari debit, kualitas air, perencanaan unit, perencanaan struktur, perencanaan mechanical electrical, perencanaan landscape, dan bangunan penunjang. Bangunan penunjang yang dibutuhkan biasanya ada kantor, ruang operator, ruang pompa, laboratorium, ruang pembubuhan kimia, genset, gudang bahan kimia, gudang peralatan, bengkel, pos keamanan, garasi, musola, kantin, dan lain-lain. Berikut adalah sedikit diskusi atau kami mengundang Anda untuk mencari tahu secara mandiri, apakah regulasi yang berlaku di Indonesia terkait dengan air bersih? Apakah ada regulasi yang akan diberlakukan di Indonesia di masa depan? Dan apakah bisa terlihat tren regulasi yang mungkin akan berlaku di Indonesia terkait dengan kualitas air bersih yang ditetapkan? Kita masuk ke prarancangan. Tahapan prarancangan ini ada beberapa tahap ya. Yang pertama adalah koordinasi dengan lembaga yang memiliki otoritas pengaturan atau regulator atau pemerintah, seperti itu. Kemudian penentuan analisis plan siting atau lokasi di mana dan bagaimana penempatan di dalam lokasi tersebut atau letaknya. Kemudian upgrading atau ekspansi dari existing fasilitas existing. Kemudian kita perlu menentukan apakah kita akan menggunakan konfigurasi yang sudah pre-engineered atau yang custom, yang disesuaikan. Kemudian dilakukan pengembangan desain, evaluasi analisis feasibility keuangan, koordinasi dan evaluasi biaya. Kemudian rancangan final akan merupakan produk dengan dokumen-dokumen desain. Yang pertama adalah gambar dan spesifikasi, kemudian mengenai koordinasi atau manajemen proyek, kemudian standar-standar dari desain yang harus nanti akan dipenuhi atau syarat-syarat. Kemudian perlu dilakukan koordinasi desain lintas keilmuan yang mencakup proses desain sipil. Ini meliputi pengembangan layout untuk konstruksi, kemudian desain dari instalasi secara hidrolik, dan proses desain finalnya.
Desain akhir melalui tahapan survei lokasi, investigasi geoteknik, desain arsitektural, desain struktural, desain mekanikal, desain elektrikal, dan instrumentasi yang dibutuhkan. Setelah itu harus dilakukan review untuk desain dan pembuatan dokumen final. Ini meliputi review dari owner atau pemilik proyek, review quality control, penilaian rekayasa penilaian, value engineering, review dari lembaga otoritas atau lembaga pemerintah, estimasi biaya final, dan dokumen tender. Konstruksi ini mencakup construction assistance, administrasi tender, administrasi konstruksi, koordinasi desain, penyetujuan konstruksi, mulai pembangunan fasilitas, mulai startup dari fasilitas, training operator, startup dari peralatan, dan konstruksi final. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.